tanpa nama perusahaan. Ayo Komaria, pengusaha butik. Jangan ragu, promosi dulu, promosi dulu. Sudah diputuskan akan punya usaha itu, langsung saja. Langsung saja, kartu nama, promosi. Ya. Nah ini masih kita ini promosi, bahkan berarti. Nah ini juga beberapa kegiatan promosi ini ada laundry-nya sekolah itu, ada laundry-nya, ada ada tour and travel juga, ada tata busananya untuk macam-macam. Nah, seperti itu. Ibu apa? Ditanya. Banyak juga usaha berhasil. Setelah kita tadi mencoba produk gagasan produk, kita meniru orang, kita mengembangkan produk apapun, kita mulai harus berhasil. Semua ini awalnya tadi biasa-biasa saja, terus saya kurang biasa. Tapi hasilnya seperti apa? Seperti apa? Ini pertama menjadi pemasok kantin di dalam soal Kota Bandung. Pemasok kantin juga. Ini Pak Wali Kotanya dari Pandara sana. Ini Pak Kejati Jabar. Itu saya yang menyaksikan peresmian kantin di Jurang. Kemudian juga peningkatan pelanggan seperti apa? Wah, pelanggan semakin banyak. Mari kita lihat. Sebulan misalnya hanya ratusan juta, 100 juta, tapi setahun ini sudah meningkat di atas 1,2 miliar. Omset. Beli mobil. Banyak yang minta omset perlu. Jadi ada kemauan untuk tadi 4 hal tadi. Perlahan, personil, pemasaran. So, kemudian dan yang lebih jauh lagi ini. Akhirnya ya, tahun 2009 saya nyatakan sebagai juara satu personil berprestasi tingkat nasional. Ini satu tadi bos SMK. Ada mobil bos SMK, ada satu impian, dan setelah itu maka perjalanan keluar itu menjadi mudah, menjadi terlaksana, dan makanya luar biasa. Dan ini juga sering saya ditugaskan dari Sabang sampai Merauke untuk mengisi training seperti ini, terutama untuk berkaitan dengan how to improve, how to develop teaching factory in school. Jadi bagaimana mau teaching factory di SMK. Nah itu apa? Nanti kita komentar ya. Ya, terima kasih. Baik, telah kita selesaikan bersama ya bicara kita, masing-masing telah memaparkan materinya. Jadi saya inginkan untuk para peserta siapkan kertas 2 lembar. Jadi di situ nanti ditulis nama Pak Dedi di lembar pertama, nama Pak Dedi, kemudian di lembar kedua ditulis nama Pak Rudi. Di bawahnya ditulis kesan dan pesannya untuk masing-masing pembicara. Oke, sambil menunggu saya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi akan lebih menarik ini. Saya buka sesi pertama, 2 pertanyaan dulu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, nanti sebutkan nama, kemudian asal instansi, serta tujuan pertanyaannya kemana. Kedua-duanya juga boleh, ke salah satunya apalagi, gitu ya. Oke? Oke. Yang bapak yang ini, ya, kemudian yang ibu yang baju biru. Silakan bapak dulu. Sebutkan namanya, instansi dan tujuannya. Itu pengen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Asep Suharna dari SMK Cikarang Barat. Jadi kalau mungkin Bapak sudah bisa menerpa profesinya, dilihat dari cara tepuk tangannya tadi, tepuk tangan kami di bawah, bahkan mungkin tidak berekspresi, tapi tepuk tangan suara pengusaha di atas Pak, berekspresi. Jadi masih di bawah tadi, tapi saya belajar tadi untuk tepuk tangan di atas Pak. Kalau saya pernah baca buku dari pendidikan nasional, itu ada program pengembangan wirausaha dalam bentuk pengembangan ekonomi kreatif Pak, seperti yang telah Pak Didi jelaskan tadi, itu adalah pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif itu juga harus sampai ke anak didik seperti di SMK 9. Ini agak sulit Pak, karena mungkin juga harus ditunjang oleh kurikulum, sarana peralatan tadi kan, kemudian juga pembangunan akses Pak dengan company yang lain, termasuk juga dengan pasar-pasarnya. Di samping itu juga harus ada contoh Pak, harus ada contoh. Artinya kita kalau mengajarkan kewirausahaan kepada siswa supaya bisa lebih berhasil, gurunya itu harus lebih berhasil daripada anaknya. Nah, dengan kondisi yang ada, guru cukup sibuk saya kira, kemudian wawasan berpikirnya juga tidak ke entrepreneur, makanya kesempatan ini harus lebih diperbanyak Pak, wawasan entrepreneur ke anak didik, mungkin nanti masuk dalam kurikulum. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan lain, barangkali guru juga tidak punya kebebasan untuk berusaha, apalagi membangun perusahaan Pak, PT, SMP kalau tidak salah ya. Nah, pertanyaan saya ini mungkin ke Pak Rudi dulu ya, ke Pak Rudi. Saya sebagai seorang guru ingin berwirausaha, kira-kira usaha jenis apa yang pantas bagi guru supaya kami juga bisa memberi contoh kepada anak didik saya. Inilah guru yang berhasil berwirausaha, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti akan ditunjukkan ke Pak Dedi Pak. Pernah kenal waktu saya ke SMA 9 Pak, karena dulu persoalannya zaman Pak Yaya Pak Yaya Jakaria. Kami sedang mengembangkan stitching factory Pak, tapi di pabrikasi logam. Kebetulan kami dapat dana bantuan dari direktorat yang cukup lumayan sehingga terbentuklah suatu pabrik. Namun demikian, bahwa seperti yang dikatakan tadi Bapak, bahwa sebenarnya kita tuh harus berproduksi, mengevaluasi sampai dengan pemilihan Pak ya. Sebenarnya anak-anak kita di SMK itu bisa membuat apa saja Pak, ya bahkan sampai mengarahkan kapal kan, pesawat terbang, sampai membuat mobil. Namun demikian, bahwa ada satu hal dalam aspek pemasaran, ternyata apapun yang diperbuat oleh anak SMK itu ini tidak bisa, SMK tidak bisa menjual Pak. Jadi kami sudah menjual, bahkan sampai kami juga sampai ke direktorat, ke Pak Anang, ternyata juga payung hukumnya itu belum ada. Jadi bisa berbuat, tidak bisa menjual. Nah, kalau Bapak tadi makanan, saya kira bisa ke masyarakat, mungkin ini lebih mudah. Tapi kalau pabrikasi logam itu Pak, kami membuat hand tool, alat-alat kunci yang sebelumnya juga diarahkan untuk menjadi pembuat kunci SMK se-Indonesia, tapi itu gagal. Oleh karena itu barangkali ada beberapa trik dari Bapak bagaimana membangun pangsa pasar hasil produk SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Ibu yang tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Umur Kusum dari SMA Darul Falah Cihamplas, Kecamatan Cirilin, Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Saya di sini terus terang saja dari awal, walaupun memang saya kesiangan Pak, ini dengan pemateri yang pertama dengan yang kedua itu sangat luar biasa, dan kami sangat termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Secara kebetulan saya dulu kerja di PT Digatan Indonesia, yang kemarin tahun 2001-2002 PHK seluruhnya, itu 9.000 karyawan terakhir. Dan kemudian suami saya tidak bekerja total sampai sekarang, akan tetapi saya punya
termotivasi untuk berusaha dan upaya. Dan alhamdulillah karena dulu pendidikannya karena background saya kan dari SPG kemudian Unisba dan bekerja di sebuah sekolah SMA Darul Falah, itu suami sekarang termotivasi karena kita ada mau gitu kan. Tadi belajar untuk bisa dan harus bisa gitu. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini, saya kebetulan Pak dengan berbagai proses saya sudah 4 kali bermacam-macam produk ya. Dan alhamdulillah sekarang ini terakhir di perikanan. Nah, tadi melihat Bapak menerangkan tentang masalah Bapak punya rumah makan, kemudian juga ada mungkin Bapak punya bisa memfasilitasi lah. Karena kami terus terang saja kami terbentur dengan memang kita kerja di sekolah, apalagi kita honorer Pak. Terus terang saja kita belum bisa maksimal gitu kan. Nah, mau tidak mau pemasaran itu ya kurang gitu ya. Jadi apakah bisa gitu? Barangkali Bapak ini bisa membantu kami untuk bisa bekerja sama. Kami mensuplai barang ke Bapak karena ini di perikanan Pak. Di sini ada ikan kecil-kecil, ikan baby fish, kemudian juga ada juga belutnya gitu ya, terus juga ada ikan mas yang kecil-kecil. Pokoknya semua di perikanan di produk saya ada termasuk abon Pak. Kami punya produk sendiri di rumah dan insya Allah nanti mungkin bisa tindak lanjut di bicara di akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan dengar jawaban. Yang pertama tadi dari Bapak Asep, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Bapak Rudi tentang ingin tahu wirausaha yang cocok bagi seorang guru itu seperti apa. Kemudian buat Pak Dedi juga ada pertanyaan. Trik-triknya bagaimana biar supaya produk yang dikaryakan oleh siswa-siswa SMK itu dapat terjual di pasaran, karena biasanya orang jarang ngelirik gitu kan, lebih ngelirik ke produk-produk luar negeri karena biasanya kualitasnya lebih baik. Nah seperti itu, semoga Pak dijawab Pak Rudi. Oke, Pak Asep ya, Pak Asep Suhana. Ya, Pak itu dari SMK ya. Profesi Anda dulu. Saya dulu Pak. Oke, Pak Asep, saya tidak ingin mengarahkan Anda. Saya ingin share jenis maksudnya konkret ya. Jenis usaha yang paling tepat untuk kami seorang guru khususnya apa? Sebetulnya Pak, tidak ada yang tidak tepat. Yang tepat adalah apa yang kita cintai. Ini Pak. Passion kita di mana tidak harus berkaitan dengan profesi kita. Tetapi kalau memang Bapak passionnya di pendidikan, maka pendidikan menjadi entry point, menjadi pintu masuk untuk bisa membuka usaha lebih antusias. Karena usaha tanpa antusiasme itu akan kegagalan. Pertanyaan konkretnya, jenis usaha apa? Ada 3 jenis usaha yang bisa kita buka. Yang pertama adalah industri kreatif. Yang kedua adalah jasa konsultan. Yang ketiga perdagangan. Mungkin dari 3 faktor, dari 3 peluang ini, saya lebih menyarankan kalau mau membawa passionnya di pendidikan, maka di jasa konsultan. Ya. Jasa konsultan itu berarti Bapak harus passion ini. Jasa konsultan itu adalah Bapak spesialis itu, maka kata kuncinya adalah Bapak harus belajar. Memang awalnya belajar semuanya. Maksud saya adalah Anda harus melakukan apa yang Anda tulis, dan Anda harus tulis apa yang Anda lakukan. Karena dokumen itu yang paling penting akan Anda jual. Kalau dalam istilah Anda menjadi seorang guru pelajar, karena begitu banyak Pak sekolah yang berjalan. Terima kasih. Gimana Pak? Bebas? Oke. Tepuk tangan dulu untuk jawaban yang super. Nah selanjutnya untuk Pak Dedi. Ya, mengapa? Boleh saya jalan aja ya? Saya juga jalan apa? Boleh saya jalan aja ya Pak ya? Jalan-jalan aja biar nanti saya melihat seperti apa Ibu Bapak
melihat pertanyaan yang lain dan dijawab gitu ya. Yang pertama Pak Asep, atas dasar pertanyaan Pak Asep dari stimulus itu jadi terinspirasi untuk menyampaikan kepada semua. Bapak Ibu, konon katanya sekarang ini usaha yang paling tepat tadi melengkapi Pak Rudi ada 3 F. F ya, kata F. Ya, F. Yang pertama food. Makanan. Yang kedua fashion. Pakaian. Yang ketiga fun. Hiburan. Nah, itu katanya 3F gitu. Food, fashion, fun. Makanan siapa sih orang yang tidak suka makan? Wedding resident itu mungkin ini ada foodnya, ada fashionnya juga. Sepatu fashion ini burung fun, hobi dan ada di situ. Food, fashion, fun. Sehingga siapapun kita jika memutuskan untuk memulai sebuah usaha, mari kita lihat. Karena dunia sepakat sebenarnya 3F yang berkembang. Food, fashion, and fun. Nah, yang kayak seperti saja Pak. Tapi jelas kan mulai. Dan kreativitas dibangun. Kreativitas ketika suatu terjadi seperti ibu nenek. Tadi sudah 4 kali berusaha, gagal. Usaha lagi gagal. Usaha dan sekarang keempat ini sudah usaha yang barangkali sudah bisa. Kita lihat jangan berenang, pengemis saja. Artinya berenang kreatif. Mari kita lihat pengemis. Saya akan peragakan dalam sebuah lagu ini. Ceritanya di sebuah persimpangan jalan. Lampu merah, kuning, hijau. Lampu merah itu ternyata lebih lama dibanding lampu hijau, betul tidak? Betul kan? Karena jika simpang 4 itu paling tidak hijaunya yang lain harus 3 kali, kita harus 1 kali. Merahnya menurut lama. Seorang pengamen itu dengan kreatif memanfaatkan dan bahasa Jawa memanfaatkan lamanya waktu lampu merah. Jadi coba ya kalau kita ada mobil berderet ke sana, mobil pertama dia rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, gitu ya? Dari kasih pindah ke mobil kedua. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Mobil ketiga masih lagu yang sama. Rupanya pengemudi mobil ketiga sudah kasihan dari sejak tadi. Kok pengemis tidak ada yang ngasih uang. Dia sudah siap-siap untuk memberikan uang. Itu pengemudi mobil yang ketiga. Tapi ketika pengemis datang ke mobil yang ketiga, lagunya masih sama. Rasa dia sudah lihat nih, sudah mengambil uang nih. Sudah lihat ya mengambil uang si pengemudinya. Rasa cinta pasti. Ini rupanya pengemudinya agak kesal. Kok lagunya itu terus? Dia menolak. Tidak ada. Dengan kreatif maka mencuri hebat kalau bisa nih lagunya berubah. Perasaan tadi ada, beri aku 1000 saja. Terus lagunya. Kita kreatif. Akhirnya dengan mendapatkan kemampuan baca keluar yang ada 1000 juga. Dan konon beberapa pengemis di perempatan penghasilannya jika 1 kali lampu merah 3 menit, rata-rata dia bisa mendapatkan 3 atau 4 mobil yang masih 1000, 4000 saja. Bayangkan 1 jam berapa? 1 hari 8 jam kerja dia bisa mendapat 240.000. 1 hari selama 8 jam, jam kerjanya 8 jam, 240.000 dia. Lebih besar dari pasar harusnya. Lebih besar dari pasar dosen. 1 bulan berapa? Sehingga jika tahun baru lebaran mereka berbondong-bondong pulang mudik dengan sewa bus AC. Orang tadi itu aja. Mereka mudik pakai bus AC dengan menggunakan kreativitas. Tapi bukan
saya ngajak berbuat jadi komis. Tidak. Jadi fase poinnya 3F itu semua atas dasar poin F. Food, fun, fashion. Food, fashion, fun. 3F. Silakan dilepas. Ibu makanan ikan, mari kita kerjasama. Sangat terbuka kerjasama. Karena tadi salah satu networking itu bagian daripada kemampuan baca Quran, kemampuan berkomunikasi, kemampuan networking itu juga bagian daripada kesuksesan untuk kita. Pengembangan teaching factory. What is teaching factory? Untuk Ibu Nova dan teman-teman lain yang belum kenal dengan istilah ini, mari kita buka dulu. Di SMK ada sebuah layanan yang namanya unit produksi. Di SMK ada sebuah layanan yang namanya unit produksi. Unit produksi itu adalah sebuah unit yang digunakan untuk pemberdayaan. Nomor satu. Karena selama ini misalnya pemerintah yang menggunakan bidang pendidikan, SMK pelajarannya diberi sejumlah alat tapi sering tidak dipakai. Use faktornya rendah. Use faktornya rendah. Seringkali nganggur dibandingkan dipakai, dibandingkan dipakainya. Jadi untuk meningkatkan use faktor alat, maka ada namanya unit produksi untuk pengembangan, untuk meningkatkan use faktor alat, untuk maintenance and repair, untuk tempat magang guru, tempat magang siswa, tempat produksi, tempat kesejahteraan, unit produksi. Kemudian istilah itu bergeser dari unit produksi bergeser ke namanya teaching factory, pabrik berbasis pembelajaran. Teaching factory bergeser, artinya tadi ada pembelajaran, tapi pabrik di situ. Dengan catatan harus ada omset yang terjual, harus ada omset, harus ada inovasi produk baru. Nah itu cara namanya teaching factory. Bukan hanya unit produksi hanya memberdayakan alat, tapi harus ada omset dan ada produk yang terjual, ada inovasi. Bahkan sekarang harus sudah berubah lagi. Unit produksi, teaching factory berubah sekarang menjadi teaching industry. Teaching industry artinya pembelajaran fokus ke industri, mensuplai kebutuhan industri. Jadi boleh jadi SMK itu menjadi makhluk kebutuhan industri. Bapak berbasis tadi mesin. Kenapa Bapak tidak buat baut untuk suplai kebutuhan industri? Industri motor mana tidak perlu baut? Industri motor mana tidak perlu ring? Industri motor mana yang tidak perlu packing? Dengan CNC yang Bapak punya, Bapak bisa buat teaching industry. Jadi pembelajaran untuk mensupport. Siapa? Terima kasih. Luar biasa. 2 pertanyaan semuanya dijawab. Oke, baiklah. Masih ada waktu, jadi saya bisa buka sesi pertanyaan kedua. Sama yang laki-laki 1 dan yang perempuan 1. Maka saya inginnya ya naik 1 ya sama. Oh, ya, silakan. Tolong dikasihkan mic. Lain kali bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya merasa terhormat bisa berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Dedi atas materi yang sudah disampaikan, yang alhamdulillah itu juga termasuk bagian dari motivasi saya untuk kedepannya seperti itu. Dan pertanyaan saya adalah di dalam berwirausaha itu saya pernah bertanya kepada beberapa wirausahawan, apakah itu yang berhasil ataupun itu yang gagal. Jadi di dalam berwirausaha itu ada beberapa faktor yang harus mereka pertimbangkan. Di antaranya itu misalkan selain dari modal, tetapi juga ada ketika kita sudah berusaha itu ada tantangan, yaitu berupa persaingan. Ada di sebuah perusahaan yang dia mencetak sebuah peralatan
untuk cetak meteran air. Tetapi persaingan yang di luar negeri itu dari barang-barang, apalagi sekarang udah bebas di Asia sendiri, telah ada pedagang AFTA seperti itu, sehingga barang-barang produk luar lain itu masuk dengan bebasnya ke Indonesia seperti itu. Jadi untuk wirausaha di Indonesia sendiri itu sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dan di sini permasalahannya adalah persaingan itu harga seperti itu. Ternyata produk luar asing itu dia mematok harga yang sangat murah, sehingga kita itu memberikan harga kepada barang produk ciptaan kita sendiri itu susah. Harus berapa seperti itu. Sedangkan modal yang kita punya itu kalau untuk mengurangi harga yang sudah kita patok itu tidak mencukupi untuk seperti gaji karyawan, kemudian pembuatan produk yang lain. Nah, selain itu ada juga pertanyaan saya satu lagi, dari bentuk usaha seperti itu, apakah ada cara untuk mengantisipasinya seperti itu untuk masalah-masalah seperti krisis moneter juga, misalkan seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi banyak beberapa entrepreneur di bidang food, makanan seperti itu, ketika harga barang di tahun baru misalkan juga seperti ini itu melonjak tinggi, sehingga untuk pembuatan produk yang mereka lakukan itu membutuhkan modal yang lebih besar lagi. Itu seperti apa Pak antisipasi untuk tantangan seperti itu? Terima kasih. Namanya Mas, nama sama instansi. Oh iya, baiklah. Nama saya Indigo dari Politeknik TDC Bandung. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama dan asal instansinya. Kemudian pertanyaan dituju kepada siapa? Singkat saja, Neng. Ya, singkat saja. Terima kasih, nama saya Meriana dari Politeknik TDC Bandung. Saya kan sebagai mahasiswa. Terkadang kita suka ragu untuk memulai usaha. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dedi, bagaimana supaya kita untuk selalu termotivasi dalam berwirausaha agar tidak mudah menyerah, itu saja. Terima kasih. Oke. Pertanyaan untuk terakhir sebagai penutup. Baik, langsung saja. Tadi ada pertanyaan dari Indigo dari mahasiswa Politeknik TDC Bandung. Bagaimana cara mengantisipasi persaingan produk dengan bisa dibilang di sini kapital asing atau perusahaan asing? Nah, bisa dijawab Pak? Pak, singkat saja Pak. Tadi yang mau nanya berdiri sih benar juga, hanya berdiri sih gitu. Persaingan ya memang salah satu kendala yang kita hadapi. Ini bukan hanya kendala perorangan, sudah kendala ini soal persaingan. Coba saja sekarang kita beli kain untuk membuat celana gitu, berapa 1 meter Bu kira-kira? Udah 30.000 untuk celana berapa? Semeter 20, semeter 10, semeter 15. Berapa ongkosnya itu? Ongkosnya berapa? 50.000. Jadi 50.000. Jadi kainnya 30.000 per meter kali semeter 15 jadi 34.000-an lah, 35.000 sebut saja 35.000. Kemudian juga jahitnya 50.000, 85.000. Bu, banyak produk Cina dijual 50.000 Bu. Banyak, sudah layak pakai. Gitu ya. Kenapa ya bisa seperti itu? Ini sudah bukan yang harus kita pikirkan. Walaupun kita harus berpikir untuk itu, tapi ini pemerintah yang harus berpikir. Jadi tidak agak susah bersaing kalau memang ternyata produk Cina mengalir demikian deras. Saya 3 kali ke Cina. 3 kali ke Cina, di sana itu sudah home industry. Sudah industri. Setiap rumah itu sudah berindustri. Ada yang tadi di sepeda motor banyak produk-produk Cina, ada yang buat baut saja, buat ring saja, jenisnya blok mesin saja di sana, digabung menjadi satu motor. Sudah industri. Begitu pula tadi produk-produk pakaian. Produk pakaian sudah diberikan modal, diberikan kapital oleh pemerintah. Pajak hampir
Tidak ada, semua di modal. Jadi tenaga kerja tidak terlalu mahal di sana. Upahnya rendah. Gaji guru lebih tinggi di Indonesia dibandingkan sana. Dengan sertifikasi ya. Di sana lebih rendah dibandingkan kita. Antara guru dan kepala sekolah dengan itu sedikit bedanya. Nah, jadi ini masalah persaingannya memang luar biasa. Tapi begini Pak, Mas, siapa tadi? Indigo, tadi disampaikan oleh Pak Rudi luar biasa. Di poin terakhir, slide terakhir itu, jika kita tidak bisa membuat yang besar, yang kecil-kecil saja kita mulai yang kecil. Jadi ini barangkali bagi ini 3M, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang juga 3M itu. Jadi tidak usah, you don't have to be untuk berpikir jauh-jauh, walaupun impian harus setinggi mungkin, tapi nanti pelan-pelan. Kapan sih usaha itu harus dimulai? Siapa yang bisa mulai usaha? Apakah mulai dari sekarang? Apakah nanti nunggu pensiun? Apa hanya untuk laki-laki? Apakah untuk wanita? Banyak cerita-cerita di lapangan sana. Ternyata pengusaha keripik Maici itu mahasiswa. Keripik Maici itu mahasiswa. Kreativitas, dia melihat masyarakat kita suka ngemil, suka cemilan, suka cepuluh. Nah, cemilan cepuluh. Itu baca peluang itu luar biasa. Dan omsetnya miliaran sekarang. Tapi Bapak Ibu tahu KFC, Kentucky Fried Chicken, siapa yang memulai? Itu Colonel Sanders memulai usaha setelah pensiun. Jadi ketika kita memutuskan untuk memulai usaha, kapan? Sekarang saja buat mulai. Jangan ditunda-tunda. Tadi mahasiswa bagaimana supaya termotivasi? Katanya semangat itu tidak bisa diturunkan. Orang tuanya semangat, anak belum semangat. Tapi semangat itu bisa menular. Jika Mariana sering melihat pertunjukan orang gila seperti ini, Pak Rudi misalnya, akan terbawa gila oleh Pak Rudi. Jadi sering-seringlah lihat seminar seperti ini. Paling tidak setiap minggu ada Mario Teguh. Silahkan ditonton itu. Ulah Mario Bros. Itu permainan. Gitu ya. Itu sebenarnya yang bisa disampaikan, gitu ya. Ini persaingan tadi memang agak susah, tapi mulai sekarang juga. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Dodi. Kemudian akan dijawab lagi oleh Pak Rudi. Singkat saja Pak. Terima kasih. Saya juga spesialis berdiri. Pak Dede sudah panjang lebar, saya ingin lebih simpel. Yang pertama persaingan. Oke. Jadi kompetitor itu adalah natural, alami. Jadi maksud saya adalah orang yang positif selalu melihat kesempitan dalam kesempatan. Itu kuncinya Pak. Kompetitor itu adalah sempit, membuat kita susah. Tetapi ada kesempatan. Maksud saya gini, dalam hidup selalu ada nilai standar, ada nilai tambah. Oke? Anda hidup, ketika Adam hidup menjadi nilai plus, nilai tambah. Karena tidak ada yang hidup kecuali Adam. Ketika ada Hawa, maka hidup menjadi nilai standar. Ketika Adam mempunyai nilai lebih, Adam menjadi nilai plus. Begitupun Anda. Saya contoh simpelnya, misalkan Anda bisnis di bidang food. Food itu kan paling tidak ada dua hal. Pertama bicara rasa, kedua bicara kemasan. Kita jangan dimatikan oleh kreativitas yang dimatikan oleh seolah-olah dibawa karena ada luar negeri harganya lebih. Jangan. Prinsipnya adalah selalu ada kesempatan di dalam pesan kita. Itu kuncinya. Siap ya? Oke. Kemudian yang Anda boleh tambahkan misalkan kalau misalkan harga, rasa, kemasan bagus, kita bisa nilai tambah kita dari servis. Misalkan Anda servisnya plus. Maksudnya adalah plus senyum dan plus apa? Oke? Plus
Anda bisa coba lihat semua. Oh, ternyata betul debit akan kembali beli produk kita. Oke, Anda tadi dari Mbak Meriana ya. Oke, saya sudah mulai ingin berusaha, selalu ragu. Ragu itu awalnya malu akan ragu lagi. Itu bolak-balik. Maksudnya gini, di dalam entrepreneur itu yang pertama adalah Anda improve, practice. Jangan nunggu siap, jangan nunggu ada, jangan nunggu tua dan lain sebagainya. Setelah Anda practice, nanti akan kelihatan di mana kurang saya. Kalau Anda selalu ingin sempurna, belum tentu Anda pada sempurna juga akan berhasil. Practice dulu, practice. Terima kasih. Oke, teman-teman, jawaban dari Pak Rudi. Baiklah para peserta seminar wirausaha yang saya hormati, tidak terasa sudah beberapa jam berlalu. Dua pembicara telah menyampaikan materinya, kemudian telah menjawab beberapa pertanyaan dengan begitu luar biasa juga. Jadi tibalah kita pada sesi terakhir di mana ada sebentuk pelakat cenderamata yang akan diberikan kepada pembicara. Mari Pak. Pelakat ini akan dibagikan oleh penanggung jawab acara kepada Muhammadiyah Rifki. Waktu dan tempat saya persilakan. Fotografer. Fotografernya mana ini? Di bawah mana? Tim dokumentasi. Kasih. Oke. Foto bareng dulu ya, silakan. Terima kasih Pak. Baiklah, sebelum acara ini sesi ini saya akhiri. Jadi saya para calon wirausaha saya hormati. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat kekhilafan dalam penyampaian apa yang saya sampaikan. Kebenaran yang ada pada saya itu semata-mata datangnya hanya dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang sempurna. Sementara kesalahan itu adalah dari diri saya sendiri, karena saya selaku makhluknya yang lemah, hina dan hina. Akhirul katam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak yang sudah mendengarkan hari ini. Oke. Gimana? Cukup luar biasa materi yang sudah diberikan oleh bapak-bapak yang ada di sana. Dan tadi juga banyak pertanyaan yang sudah diberikan kepada bapak dan sudah dijawab juga. Bisa menjadi masukan tentang motivasi kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu bukan berarti tidak bisa untuk bisa berwirausaha ya. Jadi tadi apa harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Oke. Sekali lagi kita beritahukan bahwa acara ini terselenggara oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik dari Bandung dan disponsori oleh PPLB 771 khas Palembang. Semangat kasih Indonesia Institute, mengangkat video kerjaan sama Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, kira rakyat dan rakyat pengertian untuk rakyat Setelah daerah Lita FM 90,9 FM. dari usaha untuk program. Oke,
Baik, gimana nih? Hasil materi yang sudah diberikan, sebenarnya kita agak sedikit observasi kepada audiens. Kita cari tahu gimana fokusnya gitu kan ya. Oke, mungkin kita bisa cari mahasiswa, saya cari bapak-bapak ibu. Oke, boleh. Dan kita dokter yang serius aja gitu. Siapa? Kayaknya yang memberikan komentar gitu. Gimana Pak? Coba disebutkan namanya siapa? Sius-sius gitu, kayaknya dia fokus banget gitu. Suruh berdiri aja. Ayo berdiri dong. Oh, perlu ke depan aja biar yang lain bisa Boleh, lihat. boleh. Ke depan, iya. Oke, ke depan aja, Pak. Ayo. Nah, begini, hasil pembukaan untuk Pak ini. Jadi gini loh, ceritanya Pak ini tuh dari mulai acara sampai dengan acara barusan itu senyum-senyum loh. Kita senyumnya lihat Bapak ini atau mungkin kita senyum karena apa gitu. Jadi kita sedikit wawancara aja. Ya terus sering kerja kalau ini paling semangat gitu pas senang-senang. Oh iya, Kelihatan Nah, banget. tanya dulu senyum-senyum karena apa? Kenapa Mas senyum-senyum? Karena aku kan senyum. Ayo, satu hal lagi yang perlu audiens tahu, ini adalah salah seorang yang paling bersemangat dengan chicken dance yang tadi. Jogetnya keren banget loh untuk chicken dance. Bisa diperhatikan Mbak tadi seperti apa jogetnya? Oh, ada musik, baik. Operator bisa disediakan musik chicken dance yang tadi. Musik yang Ayo, enggak dong. Tadi semangat banget Pak. Tapi sambil nunggu musiknya gimana nih? Materi yang sudah didapat tadi, apakah ada mungkin motivasi untuk diri Anda sendiri atau mungkin seperti apa? Sangat-sangat termotivasi ya dengan terselenggaranya acara ini benar-benar. Jadi orang pun saat dia tuh udah niat mau berwirausaha, tapi tahap-tahap itu apa aja gitu. Nah di sini tuh bisa dibilang kebuka lah. Salah satu apa sih namanya itu bayangannya gitu. Kita tuh untuk mencapai sesuatu seperti sukses ya seperti itu ada tahap. Terima kasih. Kayaknya saya harus dulu buat siapa? Oke, mungkin sebagai motivasi juga untuk rekan-rekan semua. Setelah Anda mendengar tadi materi mengenai kewirausahaan, motivasi ataupun itu yang mungkin menjadi masukan untuk Anda, apakah Anda punya niat sendiri atau mungkin rencana berwirausaha? Oke, di sini ada mahasiswa mungkin apakah Anda punya rencana mungkin atau mungkin pernah juga melakukan wirausaha sendiri ya sebagai mahasiswa di sini? Saya udah mencoba ya kalau berwirausaha, salah satunya di bidang online shop, online shop online. Tapi ya itu kadang mau-maunya sama waktu nggak terkendali juga. Dan harus punya personil kan, nggak bisa harus punya personil tempat ya. Berarti lebih ke sumber dayanya yang kurang ya. Tapi kalau boleh tahu nih sedikit bocoran, online shopnya mengenai apa ya? Tentang apa gitu? Promosi ya. Aku lebih ke pakaiannya gitu, kayak kan sekarang aku sendiri kan hijabers, nah aku lebih ke promosinya tentang hijab juga salah satunya. Boleh teman-teman kalau promosi ya. Oh, tadi bagian dari saya promosi gitu. Ya, boleh nanti bisa di belakang ya. Ada musiknya apa? Oh, ada. Dan satu lagi mungkin setelah masukan dari tadi, jadi untuk wirausaha itu tidak hanya di dunia nyata atau mungkin dalam artian kita secara langsung terjun, namun kita juga bisa mengambil lagi cara berwirausaha di bidang online ya. Dalam artian kita lebih memanfaatkan koneksi internet karena tahu sendiri lah sekarang teknologi sudah sangat maju dan banyak piranti-piranti yang bisa digunakan untuk berjualan di online. Baik, terima kasih Pak. Bisa kembali. Baik, untuk selanjutnya kita waktu juga sudah menunjukkan Untuk istirahat ya. Dan saya yakin juga bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om dan rekan-rekan semua yang ada di sini sudah merasakan waktu untuk makan siang. sudah Ya, dan untuk rekan semua para audiens di sana sudah disediakan. Oke, sudah disediakan konsumsi sebelah sana. Jadi nanti untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang lain dapat melakukan makan siang di dalam maupun di luar ruangan. Nanti yang di dalam ruangan kita ada sedikit hiburan dari band yang sudah disediakan nanti. dari
materi tersebut itu karena di sini juga banyak korban-korban seperti itu. Baik, habis makan kita ada sholat berjamaah di Masjid Bahrul. Nanti ada panitia yang standby di jalan apabila bapak-bapak ibu teman-teman semua tidak mengetahui masjidnya seperti gimana. Ya, dari sini ke masjid sekitar 500 meter. Ada pos-pos ya? Ada pos-pos di sana yang nanti akan menunjukkan arah masjid di sebelah mana. Baik, dan untuk acara sampai dengan hari ini diberi dulu 1 kali 1 jam. Jadi kita nanti akan mulai insya Allah jam 1 siang. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi untuk yang VIP dipersilakan terlebih dahulu untuk keluar mengambil makanan yang telah disiapkan. Selanjutnya disusul oleh yang berikutnya. Terima kasih. Dan untuk kritik sarannya tolong disiapkan dan akan dikasih di depan panitia yang ada di depan. Ini pesan dari pembicara. Kesan dan pesannya harap dikumpulkan. Terima kasih. Perhatian Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jadi yang ingin mengumpulkan kritik dan saran untuk para pembicara kita dapat dikumpulkan di meja sekretariat depan, ya, di meja sekretariat depan, kemudian dipisahkan tadi dari 2 lembar, yaitu kritik dan saran untuk Pak Dedi dan kritik dan saran untuk Pak Rudi. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan makanan telah tersediakan di depan pintu masuk. Silakan ditampik, diambil. Kesan dan pesannya di meja ini, Bapak. Kesan dan pesan kalau ada di meja